mengenal teks ulasan, kemudian mengenal teks proposal, kemudian teks laporan, ya, 12-13 teks laporan, dan yang terakhir adalah mengenal teks artikel, ya, itu untuk materi setelah UTS ya. Sebenarnya ini harus dipraktekkan, maksudnya itu harus apa namanya dikerjakan begitu ya kalian supaya mempunyai kemampuan di dalam membuat teks-teks tadi, teks akademik, teks proposal, ulasan dulu teks akademik, teks ulasan, kemudian teks proposal, dan yang terakhir itu adalah teks artikel. Jadi nanti mempunyai kemampuan itu. Untuk pertemuan hari ini, jadi nanti minggu depan ya, minggu depan ini jumlahnya berapa itu, Mbak? PC-nya kelas ini 49 kalau nggak salah ya. Berarti masih ada pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 6. 6 nanti dibagi 6 kelompok dengan materi yang pertama adalah teks akademik apa namanya ini dalam genre makro, kemudian teks ulasan, ya sebentar. Ya, yang pertama adalah teks akademik, yang kedua adalah teks, ini dibagi menjadi 2 ya hari ini, pertemuan ke-9 ini. Pertemuan ke-9, teks akademik, pertemuan 10, itu adalah teks akademik, terus pertemuan 11 itu teks ulasan, pertemuan 12 teks proposal, pertemuan 13 itu ini ulasan itu ada 2 ya. Nggak apa-apa, ini teks artikel, nanti yang 14-15 ini adalah tugas karya tulis. Ya, jadi nanti dibagi menjadi apa ini 6 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Nanti mulai minggu depan kalian mempersiapkan untuk presentasi ya berdasarkan ini. Nah, materinya itu sudah ada di LMS, nanti kalian kembangkan lagi. Kalau misalnya mempunyai materi tambahan, silakan untuk apa namanya ditambahkan di sana ya. Jelas ya PC ya. Nanti kalau ditanya temannya. Jadi itu, jadi ada 6 kelompok teks akademik, nanti separuh saya ini ya hari ini, nanti setelahnya itu kelompok 1 minggu depan, kemudian teks ulasan, teks proposal, teks artikel, kemudian tugas karya tulis. Ya, karya tulisnya 2 kali. Oke. Selanjutnya kita lihat nih, teks akademik apa namanya dalam genre makro ya. Artinya genre itu apa sih?
Artinya genre itu adalah ragam ya. Ragam. Makro itu berarti artinya apa? Luas ya. Jadi artinya genre itu sama artinya dengan ragam ya. Kemudian genre ini apa namanya mempunyai kriteria-kriteria tertentu gitu. Kemudian makro itu artinya besar atau luas ya. Jadi artinya teks atau ini genre makro itu artinya ragam besar atau kompleks ya. Yang di dalamnya nanti ada teks genre mikro. Nah, itu. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Ya. Nah, di sini berarti mahasiswa itu membaca beberapa teks akademik ya. Nah, yang pertama itu membangun konteks teks akademik ya. Teks akademik atau teks ilmiah itu dapat berwujud dalam berbagai jenis ya. Misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, praktikum, artikel ilmiah itu termasuk dalam teks akademik ya. Nah, jenis ini itu merupakan dinamakan dengan genre makro. Ya. Nah, genre makro itu tadi kan luas ya, dalam artian luas ya, ragamnya lebih luas. Yang di dalamnya itu terkandung campuran dari beberapa genre mikro. Jadi di dalam suatu teks akademik itu ada namanya apa deskripsi, laporan, prosedur, nah lain-lain itu. Nah, genre makro ini adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Dan genre mikro itu adalah sub-genre yang lebih kecil, terdapat dibayungi oleh genre makro tersebut. Nah, di genre mikro ya, mungkin kalian sudah pelajari dulu di tingkat SMP, SMA. Nah, dalam bab ini itu akan mengeksplorasi bagaimana jenis teks akademik itu berproses di lingkungan akademiknya. Nah, itu. Nah, untuk itu kalian ya mahasiswa itu diharapkan yang pertama menelusuri kaidah dan ciri teks akademik dalam genre makro untuk menguak, mengetahui ya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kemudian mengetahui alasan mengapa diperlukan teks akademik dalam genre makro. Kemudian menggali teks akademik dalam genre makro, membangun argumen tentang teks akademik dalam genre makro, dan menyajikan teks akademik dalam genre makro, membuat rangkuman dan membuat proyek belajar. Ya. Nah, di sini sebenarnya bahan ajarnya sudah ada di LMS-nya ya. Ini mau saya pindah. Nah, untuk itu, untuk mengawalinya, itu diminta untuk melakukan kegiatan di bawah ini. Nah, di sini kerjakan kegiatan ini dalam kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 orang, jadi nanti dibuat kelompok ya. Nah, ini tugasnya adalah ini, menganalisis ya. Kapan Anda mulai mengenal istilah genre, apa perbedaan genre mikro dan makro. Nah, pengertian teks akademik, perbedaan teks akademik dan teks non-akademik. Nah, ini tolong dijawab ya. Tiap-tiap kelompok nanti harus mempunyai jawaban sendiri. Siapa yang dituntut menghasilkan teks akademik dan siapa saja yang memanfaatkan, mengapa Anda membutuhkan teks akademik. Nah, ini nanti tolong dijawab per kelompok. Nah, kemudian nanti hasil diskusinya ini akan dibandingkan. Ini kok bikin ya di dalam urean subbab B dan C ya. Jadi dasar subbab-subbab berikutnya. Gitu. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan ini dulu. Ya. Kemudian masuk ke kegiatan 2.
menelusuri dan menganalisis model teks akademik. Ya, teks akademik berbeda dengan teks non-akademik atau non-ilmiah. Ya. Nah, teks akademik dan teks non-akademik itu ditandai ada ciri-ciri tertentu ya. Untuk membedakannya, berarti kita harus bisa menelusuri ciri-ciri tersebut. Dengan memahami ciri-ciri teks akademik, berarti teks tersebut mempunyai kehidupan akademik ya. Maksudnya kalian kan mahasiswa begitu. Lingkungannya kan lingkungan akademik. Gitu. Nah, di sini yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Perbedaannya antara teks akademik dan non-akademik itu dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Ya. Teks akademik yang ada di selama ini ya, yaitu teks akademik mempunyai ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Ini menurut ini ya, referensinya. Tapi selama ini belum terdapat bukti-bukti empiris yang diajukan memberikan penjelasan yang memadai secara linguistik tentang pengertian sederhana, padat, objektif, dan logis. Akibatnya, ciri tersebut biasanya hanya dipahami secara naluri tanpa disadari pada data atau teori tertentu. Oke. Nah, kemudian tadi ciri-cirinya adalah sederhana, padat, objektif, dan logis ya. Nah, dalam KBBI itu sederhana itu artinya apa? Tidak berlebihan, gitu ya. Padat itu artinya apa? Sangat penuh. Artinya di dalam teks itu memberikan informasi ya, informasi yang penuh, padat, begitu ya. Kemudian objektif, artinya objektif itu berarti keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Berbeda dengan subjektif ya. Subjektif itu berarti lebih ke arah subjektif, berarti pendapat seseorang. Kemudian logis berarti sesuai dengan logika penalaran. Ya, itu adalah ciri teks akademik. Nanti kalian bisa baca dari modulnya ya. Nah, sekarang perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik ya. Tadi berdasarkan ciri-cirinya ya, ciri-cirinya. Apa sih kalau teks non-akademik itu? Berarti kalau non-akademik berarti teks yang dikatakan tidak akademik ya, menunjukkan ciri-ciri akademik. Teks yang dikatakan akademik masih menampakkan ciri-ciri non-akademik, berarti pembahasannya ya tidak mengarah ke bidang akademik tertentu. Itu berarti teks non-akademik. Nah, terus setelah itu berarti ada namanya biasanya ya, kalau teks akademik itu diasosiasikan dengan teks tulis atau bahasa tulis ya. Sedangkan teks non-akademik biasanya diasosiasikan dengan teks lisan. Artinya di dalam penulisannya ya, ini artinya teks tulis itu tidak hanya teks tulis bukan teks yang dimediakan dengan tulisan, sebaliknya teks lisan bukan teks yang dituturkan secara lisan. Sebagai contoh, teks berita yang didengarkan di radio adalah teks tulis yang dimediakan secara lisan, ya. Kemudian naskah drama dalam bentuk dialog adalah teks lisan yang dimediakan dengan tulisan.
Nah, sebuah teks biasanya mengandung ciri-ciri lisan dan ciri-ciri tulis sekaligus ya. Jadi sebuah teks yang tergolong dalam teks tulis, misalnya artikel ilmiah, pasti dalam hal tertentu juga mengandung ciri-ciri lisan. Sebaliknya, percakapan antara dua orang yang merupakan juga teks lisan, pasti dalam hal tertentu juga mengandung teks tulis ya. Jadi dengan demikian apa perbedaan di antara keduanya bukanlah perbedaan yang sinkronnya itu jauh ya, hitam putih gitu ya. Tapi di situ kalau melihat di sini ya kontinum antara gaya lisan dan tulisan, gaya tulis ada di tengah-tengahnya ya. Di situ gaya lisan dan tulisan. Sebenarnya tergantung dari penggunaannya ya. Nah, apakah sebuah teks cenderung bersifat akademik atau non akademik ya? Jadi ada teks 1A dan teks 1B. Nah, di sini dieksplorasi dalam hal kedua versi teks tersebut berbeda. Benarkah, betulkah teks 1A cenderung bergaya lisan dan non-akademik atau sebaliknya? Tuh, mana teks 1A dan 1B. Nah, nanti tolong apa namanya dianalisis. Oke, boleh dibacakan? Zidan, teks 1A. Ibu, maaf baca yang mana? 1A ya? Teks 1A. Oke, sebentar. Oke, teks 1A. Cenderung lisan, non-akademik, non-ilmiah. Pada buku ini, kita bertujuan untuk menelaah bagaimana menerapkan metode empiris agar kita dapat menganalisis cara orang bercakap-cakap orang ketika mereka berkomunikasi dengan cara bercakap-cakap. Apa yang mereka definisikan sebagai makna situasi sosial. Kita berpegang pada gagasan teoritis dasar yang berbeda dengan para ahli yang bergerak di bidang sosiolinguistik. Teori dasar ini menunjukkan bahwa ketika melakukan istilah-istilah yang digunakan oleh antropolog, peran, status, identitas sosial, dan hubungan sosial sebagai simbol yang digunakan oleh orang untuk saling berkomunikasi. Lanjut, Bu. Ya, itu adalah contoh teks ya, cenderung lisan, non-akademik, dan non-ilmiah. Oke, sekarang kita bedakan dengan teks 1B. Gracia. Iya, Bu. Satu B cenderung tulis akademik ilmiah. Tujuan telah pada buku ini adalah untuk menerapkan metode empiris analisis percakapan yang dapat menguak asumsi sosial yang mendasari proses komunikasi verbal dengan memusatkan perhatian kepada penggunaan tuturan oleh penutur untuk berinteraksi, yaitu menciptakan dan mempertahankan definisi situasi sosial secara khusus. Posisi teori dasar yang membuat karya ini berbeda dengan karya ahli lain di bidang sosiolinguistik adalah bahwa pada analisis terdapat tuturan empat mata. Istilah-istilah di bidang antropologi dan sosiologi seperti peran, status, identitas sosial, dan hubungan sosial akan diperlakukan sebagai simbol komunikasi. Udah, Ibu.
Oke ya, jadi antara teks 1A, teks 1B ya. Di situ berarti kalau yang teks 1B itu adalah cenderung tulis ya, akademik dan ilmiah. Jadi apa namanya, pemilihan katanya atau bahasanya itu kalau kita bandingkan begitu ya. Nah, itu ada sedikit berbeda. Jadi ciri lisan pada teks 1A dan ciri tulis pada 1B itu dapat diidentifikasi penggunaan kata kita, ya, kita yang di tebal ini, sebagai subjek kalimat pada teks 1A dan ketiadaan kata tersebut pada teks di 1B. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa seakan-akan penulis teks 1A mengajak berdialog dengan pembaca. Kata kita pada teks tersebut juga digunakan oleh penulis untuk mengajak pembaca berada pada satu titik pandang. Ya, jadi diketahui bahwa jarak antara penulis dan pembaca ya dari teks 1A itu terasa dekat, gitu ya. Jadi diketahui pula bahwa kebersamaan antara penulis berbicara ke pembaca menjadi sesuatu yang dipenting. Di pihak lain, di teks 1B tidak mengandung kata kita sebagai subjek kalimat, dan sebagai gantinya subjek itu diisi dengan pokok persoalan yang disajikan dalam teks tersebut. Gitu ya. Itu perbedaannya. Ciri lisan atau tulis lain yang menonjol dapat dieksplorasi dari teks 1A dan 1B, bahwa untuk mengungkapkan peristiwa ya, teks 1A menggunakan verba, dan 1B menggunakan verba itu menjadi nomina. Kemarin kita udah tahu ya, verba nomina itu apa ya. Tuh. Nah, perubahan verba menjadi nomina itu untuk menyatakan proses pada teks akademik. Ini contohnya beberapa. Jadi bertujuan, menjadi tujuan, menelaah, telaah, menganalisis, ya, bercakap-cakap, percakapan, berkomunikasi, menjadi komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, pada teks akademik, pemilihan nomina, bukan verba itu ya, menggambarkan proses suatu kebetulan, melainkan suatu tuntutan. Kemudian, nomina merupakan salah satu alat untuk mengabstraksi peristiwa sehari-hari menjadi teori. Tuh, ya, bedaannya. Nah, kemudian yang kedua adalah menganalisis pentingnya teks akademik, ya, karena kita ada di lingkungan kampus ya, lingkungan akademik, ya, mahasiswa, dosen, gitu ya, tidak terlepas dari teks akademik. Ya, karena apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, itu ya, itu adalah merupakan teks-teks akademik. Gitu. Nah, jenis teks yang sering dijumpai teks akademik di lingkungan kampus adalah misalnya kita membaca buku, proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan penelitian, ya. Misalnya skripsi, tugas akhir, laporan kegiatan, artikel ilmiah gitu ya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam genre tadi, ragam tadi, jenis teks tersebut tergolong ke dalam genre makro, ya. Jadi genre yang digunakan ini adalah nama jenis teks itu sendiri. Jadi di dalam masing-masing genre makro itu mungkin ditemukan sejumlah genre mikro namanya. Jadi sebuah teks akademik misalnya artikel ilmiah ya, yang di dalamnya terdapat subbab-subbab ya, di dalam artikel ilmiah atau skripsi atau laporan atau penelitian. Misalnya kan kita temukan tuh ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 hasil pembahasan kesimpulan. Itu adalah genre makro yang berfungsi menjadi payung, dan genre mikro yang ada di dalamnya, misalnya pada sebuah pembahasan, genre mikro diskusi dan eksplanasi, dipayungi oleh adanya genre makro tersebut. Nah, mengapa memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Ya, jawabannya adalah terkait dengan kegiatan kalian sebagai insan akademik ya. Pada saat kalian merancang proposal kegiatan misalnya,
Nah, setelah melakukan penelitian atau kegiatan, maka ada diperlukan laporan, ya, laporan penelitian. Nah, di dalam laporan tersebut kita perlu menyampaikan pemikirannya, dapat juga menyampaikan pemikiran di forum seminar, komunikasi, mengkomunikasikan di jurnal, nah seperti itu. Nah, jadi harapannya nanti sudah terbiasa ya dengan membaca artikel-artikel jurnal seperti itu. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang meminta seperti itu. Nah, selain itu juga ditemukan genre makro ya seperti adanya brosur, berita, opini ya, surat kabar, koran gitu ya. Nah, itu sebenarnya genre tersebut tidak langsung berkaitan dengan kegiatan akademik ya. Nah, di sini kalian mencoba untuk mengeksplorasi ciri-ciri teks dengan genre-genre akademik ya. Nah, itu seperti disebutkan di atas ya, seperti ulasan buku, proposal dan lain sebagainya tadi. Nah, itu kemudian kegiatan yang ketiga adalah membangun teks akademik secara bersama-sama. Ya, ini membangun teks akademik secara bersama-sama. Nah, teks akademik yang dipilih untuk pembahasan di buku ini ya, itu ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Setiap genre makro itu akan dieksplorasi secara mendalam pada bab 2 sampai bab 5. Ya, meskipun setiap genre makro itu mempunyai ciri khusus ya, secara umum teks akademik itu dalam berbagai genre makro mempunyai ciri-ciri yang sama. Pada bagian ini secara bersama-sama akan menggali sekaligus mengevaluasi lebih jauh ciri tersebut. Ya. Nah, kemudian menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik, ciri lisan atau tulis yang ditelusuri di atas. Bagian kecil adalah ciri teks akademik dan non-akademik ya. Nah, ciri lain yang lebih lengkap itu mencermati poin yang disajikan dalam tabel 1-2 pembahasan. Nah, ini 1-2, di dalam 1-2 di sini perbedaannya antara teks akademik dan non-akademik. Ya. Nah, di dalam teks akademik itu tulis ilmiah, teks non-akademik tulisan dan non-ilmiah. Jadi perbedaannya itu ada sudah ada di tabel 1-2 ini, itu ya. Contohnya seperti pertama adalah teks akademik itu adalah sederhana dalam hal struktur kalimat. Teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Nomor 2, padat informasi. Kalau non-akademik berarti cenderung tidak padat. Yang ketiga, padat akan kata-kata leksikal. Ya, ini nanti kalian baca sendiri apa perbedaannya antara teks akademik dan teks non-akademik. Ya, jadi ciri yang dapat membedakan teks akademik dan non-akademik itu tidak lain adalah ciri leksikogramatik ya, kata-kata dalam susunan, beserta makna yang dihasilkan dalam tingkat leksis kata, kalimat, dan wacana. Itu untuk pengantarnya ya. Jadi nanti tugasnya tadi kalian berkelompok, kemudian setiap kelompok nanti sudah mempunyai tugas tadi, menyajikan materi-materinya tadi. Nah, tapi ditambah dengan tugas-tugas yang ada. Tadi tugas pertama yang bagian awal tadi ya. Itu tolong didiskusikan per kelompok untuk membahas itu. Nanti minggu depan nanti saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya tersebut. Ya.
Itu dulu mungkin pertemuan hari ini. Tugasnya apakah sudah jelas? Ibu Permisi, apakah bisa diulangi lagi tentang penugasan kelompok? Soalnya saya belum bisa menyikap informasinya. Sebelumnya terima kasih Bu. Jadi nanti mulai minggu depan ya, kalian yang membuat materinya berdasarkan dari LMS sudah ada materinya. Kalian coba untuk sampaikan, diskusikan gitu ya. Nah, pembagian kelompoknya tadi kan sudah PJ ya. PJ-nya sudah belum? Ini ya, teks akademik. Nah, tadi sudah saya antarkan. Di dalam teks akademik itu ada genre makro ya. Nanti ada genre mikro itu apa? Perbedaannya genre makro dengan mikro. Kemudian perbedaannya teks akademik dan non-akademik gitu ya. Tadi pengantarnya sudah, nanti dilanjutkan oleh kelompok 1. Besok minggu depan membahas mengenai teks akademik. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai teks ulasan. Yang kelompok 3 membahas mengenai teks proposal. Kelompok 4 teks artikel. Kelompok 5 itu nanti tugas karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Jadi di sini itu bagaimana menulisnya. Teknik menulisnya. Menulis. Nah, nanti kelompok 6 ini memberikan contoh. Contoh karya tulis. Nih, sudah jelas? Nah, materinya itu kalian melihat apa itu namanya, melihat LMS ya, minimal, materi minimalnya itu ada di situ. Boleh kalian tambahkan apa namanya, boleh ditambahkan materi-materi yang ada. Itu. Oke ya, ada pertanyaan? Sudah hadir semua? Ibu, maaf. Ya, kenapa sih Dan? Untuk yang kelompok 6, yang contoh karya tulis itu, karya tulisnya bebas mengambil dari mana saja atau mungkin kelompoknya harus bikin karya tulis sendiri? Harus, kalau bisa sih bikin sendiri ya. Jadi sebenarnya karya tulis ini nanti saya akan tugaskan kembali untuk membuat, masing-masing harus membuat sebenarnya. Cuman yang mempresentasikan adalah kelompok 6 ini. Gitu. Semua itu karya tulis itu harus membuat, cuman yang mempresentasikan itu kelompok 6 ini. Yang lain mungkin nggak usah dipresentasikan. Nanti kan membuatnya di akhir ya, setelah mendapat kita materi teks akademik, ulasan, proposal, artikel gitu ya, baru mengarah ke karya tulis. Nah setelah itu nanti semuanya itu membuat, tapi yang mempresentasikan adalah kelompok 6. Baik Ibu, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ibu mau tanya lagi, kalau untuk tentang teks akademik, teks ulasan itu hasil diskusinya menggunakan PPT atau yang lainnya, Bu? Hasil diskusinya itu. Ya, dituangkan ke dalam PPT ya, dituangkan di dalam PPT, tapi dalam PPT-nya itu harus jelas. Ya.
Dalam artian itu bisa dibaca dan bisa dipahami begitu ya, apa yang menjadi hal-hal pokok di dalam materi tersebut. Nanti saya akan katakan dari presentasi mahasiswa tersebut. Ada lagi? Mungkin sejauh ini cukup, Bu. Oke. Jauh ini cukup, berarti mungkin kalian bentuk kelompok dulu, mungkin apa namanya, kelompok 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, begitu ya. Nanti saya dapatkan nama-namanya, berkelompok itu, kemudian kalian coba diskusikan bersama kelompok tentang tugas yang telah diberikan. Gitu ya. Apakah kelompoknya mau dipilih sendiri atau saya milih? Milih sendiri, Bu. Ya, milih sendiri. Cuman jangan sampai ada yang nggak dapat kelompok ya. Oke, kalau begitu sudah berarti silakan dilanjutkan untuk pembentukan kelompok dan diskusi kelompoknya lebih dulu ya. Nanti minggu depan mulai kita lihat apa namanya tugasnya. Ini 41 berarti banyak yang nggak masuk nih. 40. 9 orang yang double Zoom, Bu. Oh, ada yang double Zoom. Oke. LMS-nya sudah ada ya absennya ya? Sudah, Bu. Ya, oke, sip. Oke, yang prodi fisika apakah hadir di sini? Pendidikan fisika? Prodi matematik ada 1 orang, siapa kemarin ya namanya? Saya, Bu. Oh, Zahra. Terus yang prodi fisika ada berapa orang? Nggak hadir hari ini semuanya? Siapa Gracia yang dari fisika? Saya belum hafal soalnya. Ada Ibu, beberapa orang. Bentar Ibu. Siapa sebutkan? Nathanael William, terus Muhammad Syekha, sama Al-Gibran Raya. Ya, ada 3 ya. Ya. Apakah hadir di hari ini? Tadi saya lihat sih hadir Ibu, tapi karena jaringannya lemot jadi ada keluar Ibu. Jadi wajib saya isi. Oh, ya udah. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan berarti jelas ya tugasnya. Jadi silahkan dilanjutkan untuk tugasnya, diskusi kelompoknya dan dibagi kelompoknya. Jadi nanti saya mempunyai data ya. Oke. Oke, mungkin itu dulu pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu yang sudah diberikan.